kabar? Baik, bagus. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 5 cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya anak-anak. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, ayo Raffi pimpin doanya. Berdoa dalam hati ya. Selesai. Terima kasih Raffi telah memimpin doa. Hari ini ada yang gak masuk? Bu absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Oh, Akila katanya sakit. Oke. Sakit ya Akila. Ada lagi temannya yang gak masuk? Oke, Akila aja ya. Pembelajaran hari ini tentang tema 5 subtema 1. Tujuan pembelajarannya hari ini dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Tujuan pembelajaran 2 dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Tujuan pembelajaran 3, dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Tujuan 4, dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Tujuan kelima, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya irama dalam lagu. Tujuan keenam, dengan memperhatikan teks lagu, siswa dapat mengetahui tinggi rendahnya irama dalam lagu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ya anak-anak. Sekarang ibu tanya, siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Angkat tangannya. Oke, Freya. Pernah nonton ya? Gimana tuh kira-kira beritanya? Iya, bagus. Perakiraan cuaca itu adalah perkiraan dari cuaca yang akan terjadi hari ini. Biasanya adanya di berita. Siapa yang di sini udah pernah nonton berita? Oh, bagus. Hampir semuanya udah pernah ya. Sekarang siapa yang tahu ada apa aja jenis cuaca yang ada di Indonesia? Iya, Maura, bagus. Jenis cuaca yang ada di Indonesia ada 3. Ada cerah, berawan, dan mendung, serta hujan. Berarti ada 4 ya anak-anak. Oke, bagus. Kalau cuaca hari ini bagaimana? Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Cuaca hari ini cukup cerah ya. Mataharinya cukup hangat. Tadi kalian berangkat sekolah kepanasan tidak? Enggak ya, pagi-pagi sinar mataharinya masih baik untuk kesehatan. Kalau cuaca semalam bagaimana? Cuaca semalam cukup dingin karena sudah tidak ada matahari, juga cukup berangin kemarin malam ya anak-anak ya. Siapa yang tidurnya memakai selimut? Iya, bagus, tidurnya harus pakai selimut. Begitu tentang cuaca. Sekarang ibu punya gambar. Sebentar. Nih, perhatikan gambarnya ya. Di sini ada gambar tentang cuaca. Siapa yang tahu ini cuaca di malam hari yang cerah? Kalau malam hari yang cerah berarti terdapat bulan.
Ada juga cuaca hujan, mendung, cerah, dan berawan. Ini cuaca yang terjadi di Indonesia. Udah tahu ya anak-anak ya, cuaca yang terjadi di Indonesia ada 4. Sedangkan kalau malam hari yang cerah ada bulan. Bulan cukup terang ya anak-anak kalau di malam hari. Gimana? Ngerti kan tentang cuaca anak-anak? Ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Baik. Sekarang kalau tentang cuaca mengerti, Ibu punya tugas nih. Dibuka yuk bukunya. Buku temanya halaman 3. Di situ ada gambar seperti ini juga. Kalian tugasnya hanya menuliskan cuaca apa yang sesuai dengan gambar tersebut. Beri waktu sekitar 3 menit ya anak-anak. Silakan. Dicermati simbolnya, simbol untuk cuaca apa. Sudah selesai ya anak-anak ya. Sudah 3 menit berlalu. Siapa yang mau kasih jawabannya? Oke Maura, gambar pertama gambar apa itu? Betul, itu gambar cuaca hujan. Gambar kedua siapa yang mau? Iya Zidan, gambar kedua apa? Bagus, gambar kedua itu cuaca mendung. Gambar ketiga? Pinter. Raffi pinter ya, gambar ketiga itu cuaca cerah. Gambar yang terakhir siapa yang mau? Oke Yasmin, benar sekali, itu cuaca berawan. Anak-anak mengerti ya tentang cuaca? Ibu lanjutkan kalau seperti itu ya. Kalau sudah mengerti, sekarang kita ke pembelajaran selanjutnya. Sebentar. Siapa yang suka pisang? Ada yang suka pisang? Oh, banyak ya yang suka pisang. Sekarang Ibu punya pisang di sini. Ternyata pisangnya kan cuma 1. Tapi kalau kalian di rumah punya adik kalian minta nih pisangnya. Nah, gimana tuh? Berarti pisangnya harus dibagi menjadi 2. Sekarang kita bagi ya, pisangnya menjadi 2. Nah, sekarang pisangnya jadi ada 2. 1 bagian buat kamu, 1 bagian buat adik kamu yang tadi minta ya. Sekarang kalau misalkan pisangnya jadi ada 2, berarti 1 bagian ini disebut 1/2. Karena 1 bagian dari 2 pisang disebutnya 1/2. Gitu anak-anak. Kita tulis ya. 1 pisang kalau dibagi 2 berarti jadi 1/2 bagian. Mengerti ya? Kalau pisangnya dibagi 3 berarti jadi berapa bagian? Kalau dibagi 3, iya betul Yasmin, 100. Kalau dibagi 3 berarti pisangnya menjadi 1/3 bagian. Sudah mengerti, sudah pintar ya. Sekarang perhatikan gambarnya. Ibu di sini punya gambar. Di sini ada gambar cookies ya. Cookies itu kue kering. Nah, kalau misalkan cookies
kukisnya ada 1, berarti ini jadi 1 saja. Tapi di sini kukisnya dibagi menjadi 2. Berarti kalau dibagi menjadi 2, 1 bagian ini disebut 1/2. Ini dibagi 4 ya anak-anak ya. Berarti kalau dibagi 4 ini menjadi 1/4. Yang ini yang dibagi 3. Yang dibagi 3 berarti ini jadi 1/3. Seperti itu anak-anak konsep pecahan. Nah, angka 1 yang di atas ini, angka 1 yang di sini, ini disebut dengan pembilang. Ini juga sama. Setiap angka pecahan yang di atas itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka 2 dan angka 3 yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Ini juga sama, penyebut. Setiap angka yang di bawah dari setiap pecahan disebut dengan penyebut. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Iya, Yasmin mau nanya apa? Oh, iya begitu. Kalau misalkan kukisnya dibagi menjadi 5, berarti pecahannya 1/5. 1/5. Pinter ya, pertanyaannya bagus. Angka mana yang disebut dengan pembilang? Betul, angka 1 disebut dengan pembilang. Berarti yang angka 5 ini disebut apa? Pintar, semuanya pintar. Angka 5 ini disebut dengan penyebut. Oke, pintar ya semuanya ya. Sudah mengerti tentang pecahan? Baik, sekarang kalau sudah mengerti tentang pecahan, dibuka lagi yuk bukunya yuk. Bukunya dibuka lagi. Setelah latihan cuaca tadi, kita akan latihan tentang pecahan. Di buku itu ada tentang gambar dari beberapa makanan yang sudah dibagi. Tugas kalian adalah menyebutkan berapa bagian yang sudah dibagi dalam gambar makanan tersebut. Nomor 1, Ibu contohkan ya. Di situ ada cake ya, ada kue yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, berarti pecahan yang mewakili kue itu adalah 1/3. Ya. Mengerti ya anak-anak? Coba dikerjain dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu sambil periksa, ayo. Siapa yang belum mengerti? Kerjainnya sendiri-sendiri ya anak-anak ya. Kalau belum mengerti boleh tanya ibu lagi. Sudah selesai? Oke. Nanti tinggal dikumpulin ya, dikumpulin di depan ya tugasnya. Sekarang ibu mau nanya lagi dong. Kalau misalkan cuaca di malam hari itu hujan, berarti kalau cuacanya hujan, ada bulannya atau enggak? Enggak ya, enggak ada bulannya kalau hujan, karena bulan hanya terlihat jika cuaca di malam harinya cerah. Sekarang siapa yang tahu lagu yang ada kata bulannya? Iya betul Freya, lagunya Ambilkan Bulanku. Ambilkan Bulanku itu lagu
kalau notnya ke bawah berarti nadanya itu rendah. Sekarang siapa yang mau coba nyanyiin? Oh, malu ya semuanya ya. Kita nyanyiin bareng-bareng dulu aja ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Hore, bagus ya. Di bagian mana yang ada nada tingginya, di bagian mana yang ada nada rendahnya? Di sini nadanya rendah. Ambilkan bulanmu. Di sini nadanya rendah. Di sini juga ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di sini juga nadanya rendah ya. Di langit bulan benderang. Berarti yang di sini bulannya kita pakai nadanya tinggi ya anak-anak ya. Cahayanya sampai ke bintang. Di sini juga nadanya tinggi. Di sini kita rendah lagi. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, mengerti ya tinggi rendahnya nada? Pintar, semuanya sudah bagus. Anak-anak sudah mengerti tinggi rendahnya nada. Sekarang ada yang mau tampil buat nyanyiin lagu ini gak? Atau minggu depan ya? Minggu depan Ibu tunjuk 1 atau 2 orang untuk menyanyikan lagu ini di depan sebelum memulai pembelajaran selanjutnya. Siap-siap ya anak-anak ya, dihafalkan lagunya. Dimana tinggi rendahnya nadanya. Oke. Kalau sudah mengerti dan tidak ada yang ditanyakan, sudahi aja yuk pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Raffi pimpin doanya lagi ya. Berdoanya dalam hati aja anak-anak. Oke, terima kasih Raffi sudah memimpin doanya hari ini. Doa pertama dan juga doa untuk pulang. Lalu, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Di situ, di halaman 4 dan 5, tugas kalian adalah mengamati 5 hari ke depan tentang cuaca. Cuaca pada siang hari dan cuaca pada malam hari selama 5 hari ke depan. Nah, kalian tulis di situ di tabel itu simbol dari cuacanya. Misal, besok itu malam harinya hujan, berarti kalian gambar hujan. Lalu di siang harinya itu cerah, berarti kalian gambar matahari. Ya, seperti itu anak-anak selama 5 hari ke depan. Berarti tugasnya nanti Ibu tanya lagi minggu depan ya anak-anak ya. Minggu depan dikumpulkan setelah 5 hari. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.